Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan majelis fikih dengan membaca kitab Matan Abi Syuja Al-Ghayatu wa Taqrib, fikih praktis dalam madhab Syafi'iyah, yang mana penulis Al-Qadhi Abu Syuja menyinggung perkara-perkara yang harus kita tahu dalam fikih, atau hal yang tidak pantas kita tidak mengetahui hukumnya. Di malam hari ini kita lanjut di pembahasan Kitabus Shalah terkait dengan sholat Idain, dua Id. Ini termasuk pembahasan penting sebagaimana dua pembahasan sebelumnya yang kita bahas secara rinci. Safar, sholat Jumat, sekarang sholat Id. Nah, ini juga kita akan bahas secara rinci. Kita akan singgung banyak masalah yang diisyaratkan oleh penulis rahimallahu ta'ala karena seringnya berulang pembahasannya. Kata beliau rahimallahu, faslun, pasal. Wa sholatul idaini sunnatun muakkadatun. Sholat Id itu kata beliau sunnah muakkadah. Ini belum berbicara tentang hukum sholat Id. Nanti kita akan bahas apa hukum sholat Id dalam pandangan fikih Islam. Beliau berkata sholat dua Id sunnah yang sangat dianjurkan. Wahya rok'atan, dia 2 rakaat. Ini terkait dengan kaifiat sholatnya. Yukabbiru fil ula sab'an, bertakbir di rakaat pertama 7 kali. Siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram, berarti 8 dengan takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah khamsan, di rakaat kedua 5 kali takbir. Siwa takbiratul intiqal, siwa takbiratul qiyam, selain takbir berdiri dari sujud. Berarti dengan takbir berdiri dari sujud dari rakaat pertama itu jadinya 6. Ini sholatnya. Nanti kita akan jelaskan apa sunnah bacaannya sebagai tambahan fikih karena belum tidak singgung. Beliau cuma isyaratkan terkait dengan sholatnya saja. Wa yaktubu ba'daha khutbatain, dan dia khutbah setelahnya 2 kali khutbah. Nanti kita akan singgung pembahasan khutbah dalam sholat Id. Wa yukabbir min ghurubis syamsi lailatal Id. Ini hal lain yang dilakukan pada malam Id. Artinya ini seharusnya Kitabus Shalah kan membahas sholat. Tapi belum juga tambah masalah lain. Inilah kebiasaan dari para ulama kita. Karena dalam membahas fikih, kita singgung hal-hal yang perlu disinggung. Apakah terkait dengan masalah yang memang itu yang mau dibahas atau yang ada hubungannya. Yang ada hubungannya. Nah, terkait dengan Id, ada sunnah-sunnah lain selain sholat dan selain khutbah. Itu bertakbir.
Takbir ini beliau katakan min ghurubi syamsi, mulai dari terbenamnya matahari. Lailatul Id, malam Id. Berarti kalau Ramadan, kalau dilihat hilal tanggal 29, berarti malam ke-30-nya seharusnya itu malam 1 Syawal itu sudah mulai takbir. Kalau Idul Adha berarti di hari Arafah. Ketika terbenam matahari di hari Arafah, di situ dimulai takbirnya. Itu dimulai takbirnya. Kata beliau Lailatul Id ila ayyadkhula fis shalah, sampai masuk di salat Id. Itu kalau di Idul Fitri. Wa fil Adha, khusus pada Idul Adha, khalfas shalawatil faraid, disunahkan takbir setelah sholat fardu. Ini nanti disebut dengan takbir muqayyad. Karena takbir dalam sholat, dalam Id itu ada takbir yang terikat, ada takbir mutlak. Yang mutlak. Nah, ini yang belum sebutkan, ini muqayyad, terikat dengan sholat. Dan nanti ada takbir mutlak, boleh dilakukan kapan saja, di pasar, di jalan, di mana saja. Tapi kapan mulainya? Belum katakan kalau khusus Idul Adha, min subhi yauma Arafah. Itu mulainya itu kalau Idul Adha, itu tadi Idul Fitri. Dari malam Id sampai keluar besok sholat. Kapan imam sudah keluar untuk sholat, maka tidak ada lagi takbir. Ya, kalau Idul Adha, min subhi yauma Arafah. Dari subuh hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kita misalnya makan sahur puasa Arafah, subuh ini, subuh tadi, maka dari sholat subuh itu disyariatkan bertakbir dari subuh hari Arafah. Ilal asri, sampai kapan? Sampai sholat asar. Min akhir ayyamit tasyrik, di akhir hari tasyrik. Kayak Idul Adha kan ada Arafah tanggal 9, ada hari tanggal 10 Idul Adha, Yamun Nahar, hari penyembelihan. Terus ada tanggal 11, 12, 13, ini hari tasyrik. Berarti dalam Idul Adha ada 5 hari takbir. Tanggal 9, 10 hari Id, 11, 12, 13 hari tasyrik. Ini takbir di hari tasyrik. Ini masalah-masalah yang belum singgung terkait dengan sholat Id. Kita bahas beberapa masalah yang belum singgung ini. Dan kita akan sebutkan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama fikih terkait dengan apa yang belum sebutkan. Pembahasan pertama terkait dengan makna Id. Makna Id. Para ulama kita rahimahumullah, kebiasaan mereka ketika membahas sesuatu maka dibahas dulu pengertiannya. Setelah itu baru hukumnya. Id, dia secara bahasa dari kata al-aud, dari kata ada, ya'udu audan. Diambil dari kata al-aud. Maknanya ar-ruju', yang kembali. Yang kembali. Makanya Id itu dinamakan Id karena selalu kembali.
setiap tahun. Selalu kembali setiap tahun. Ini maknanya secara bahasa. Adapun hukumnya, salat Id disepakati oleh para ulama akan disyariatkannya. Saya ulangi, salat Id disepakati oleh para ulama akan disyariatkannya. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, ajma'al muslimun ala salatil idain. Sepakat kaum muslimin akan disyariatkannya salat dua Id. Idul Adha, Idul Fitri. Ini juga yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau tadi Ibnu Qudamah, ulama Hambali. Imam Nawawi ulama Syafi'iyah beliau berkata ajma'al muslimun ala anna salatil Id masyru'ah. Sepakat kaum muslimin bahwa salat Id itu disyariatkan. Berdalil dengan Quran, demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kata para ulama tafsir, al-muradu bidzalika salatul Id. Jadi diinginkan di sini salat Id. Salat kemudian berkurban. Ini salat Id yang dianjurkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Kalau tadi itu kan salat Idul Adha. Salat kemudian berkurban. Idul Fitri mana? Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang-orang yang berzakat. Kemudian dia menyebut nama Rabbnya, bertakbir dan sholat. Kata para ulama tafsir, ini maksudnya sholat Idul Fitri. Karena zakat fitrah baru keluar takbir dan sholat. Ini Masya Allah yang beliau katakan. Ditafsirkan oleh ulama tafsir seperti itu. Hadits sangat banyak. Di antaranya hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Kata Abdullah bin Umar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, mereka semua salat Id mereka semua salat dua Id dan mereka salat sebelum khutbah. Sebelum khutbah. Ini nanti perbedaannya dengan sholat Jumat. Dia sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Jadi penukilan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi melakukan sholat dua Id. Demikian pula Abu Bakar, demikian pula Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dalil-dalil yang lain. Ya. Ketika Nabi di Madinah, kebiasaan penduduk Madinah itu ada 2 hari raya. Yang mereka berhari raya dengannya di hari masa jahiliyah. Nabi katakan bahwa Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya. Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan banyak dalil lagi yang lain. Kapan ini disyariatkan? Kapan? Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam di dalam kitab beliau terkait dengan kapan disyariatkan salat Id awal mulanya. Beliau berkata, sabata bit tawatur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata bit tatabbu'i wal istiqra' wa ishtahara fis siyar
Wa ajma'al muslimuna salafan wa khalafa ala anna awwal salatin sallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya salatu Idul Fitri hiya fi sanati tsaniyah minal hijrah. Kata beliau, telah tetap sahih dengan penukilan yang mutawatir dari Nabi, juga berdasarkan penelitian dan terkenal dalam sejarah dan sepakat kaum muslimin dulu dan sekarang, bahwasanya awal sholat Id yang Nabi lakukan adalah sholat Idul Fitri di tahun kedua Hijriyah. Ini tentunya bertepatan dengan pensyariatan puasa. Karena puasa itu disyariatkan tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau diangkatkan menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. 13 tahun. Setelah 10 tahun mendakwakan tauhid, turun kewajiban sholat. Jadi beliau sholat di Mekah 3 tahun saja. Beliau sholat 5 waktu di Mekah itu 3 tahun saja. Setelah itu hijrah ke Madinah. Di tahun kedua turun syariat puasa. Di tahun kedua Hijriah. Nah, bersamaan dengan itu disyariatkanlah sholat Idul Fitri. Di situ sholat pertama Nabi SAW tentang sholat Id. Dengan sholat Id. Tahun kedua Hijriah. Karena berpuasa itu disyariatkan, turun pensyariatannya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Allah turunkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian Allah katakan setelah itu, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian maka hendaklah dia berpuasa. Maksudnya bulan Ramadan. Kalau masuk ini bulan Ramadan wajib dia berpuasa. Disyariatkanlah puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dan juga disyariatkanlah sholat Id setelahnya. Idul Fitri pertama Rasulullah SAW tahun kedua. Ini sholat Id. Terkait dengan pensyariatannya dan waktu disyariatkan. Adapun mengenai hukumnya, kan beda itu disyariatkan sama hukum. Ini syariat hukumnya wajib atau sunnah atau bagaimana? Kalau hukumnya para ulama madhab berselisih pendapat menjadi 3. Belum isyaratkan tadi, belum bilang sunnatun muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Itu di penulis dan itu memang madhab mayoritas. Nah, ini kita jadikan pendapat pertama. Pendapat yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh penulis. Sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai wajib. Dalil mereka, ini pendapat mayoritas ulama madhab, bukan hanya Syafi'iyah. Ini pendapat mayoritas ulama madhab. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Tolhah ibn Ubaidillah. Datang seorang kepada Nabi SAW, orang Arab pedalaman. Dia bertanya tentang apa yang diwajibkan terhadapnya dari sholat. Kata Nabi, khamsu sholawatin fil yaum wal laylah. Yang diwajibkan adalah 5 sholat dalam sehari dan semalam. Terus dia bertanya, setelah Nabi kabarkan bahwa yang wajib bagi kamu adalah sholat 5 waktu. Dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada yang lain lagi yang wajib bagi saya selain 5 waktu? Kata Nabi, la illa anta tawwa'a, kecuali kamu mau melakukan yang sunnah. Sangat jelas katanya. Jadi ini kan kata mereka makom as-su'al. Kedudukan di sini orang ini bertanya apa yang wajib. Dan kaidahnya itu tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan. Seandainya ada lagi yang wajib selain sholat 5 waktu pasti Nabi jelaskan. Ini sisi pendalilan mayoritas dan memang sangat kuat sekali.
Ini pendapat Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Karena Nabi langsung katakan ketika ditanya, apakah ada selain itu? Tidak. Kecuali kamu mau melakukan sunnah. Berarti selain 5 waktu sunnah. Salat witir, sunnah. Tahiyat masjid, sunnah. Wudu, sunnah. Id, sunnah. Kenapa? Bukan 5 waktu. Bukan 5 waktu. Inilah dalil mayoritas yang mengatakan sunnah selain sholat 5 waktu. Ini dalil mereka paling kuat. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Tolhah ibn Ubaidillah. Sementara ulama lain ada yang berpendapat yang berbeda dengan mayoritas. Ini kita jadikan pendapat kedua yang tidak disebutkan oleh penulis tentunya. Karena beliau hanya menyebutkan satu pendapat dari Syafi'i. Pendapat kedua bahwa katanya sholat Id itu fardu ain. Fardu ain ya. Fardu ain itu seperti sholat 5 waktu. Wajib seluruh orang untuk sholat. Ini pendapat Abu Hanifah. Ini adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan disebutkan ini satu riwayat dari Imam Ahmad juga. Serta kata para ulama yang membaca ucapan-ucapan Imam Syafi'i terkait dengan sholat Id. Dohirnya seakan-akan beliau mengatakan fardu ain. Nampaknya seperti itu. Dari ucapan dari Imam Syafi'i. Karena di antara ucapan Imam Syafi'i, ya, yang mengesankan wajib ini sholat Id. Di antara ucapan beliau adalah beliau berkata, man wajaba alaihi hudurul jum'ah, wajaba alaihi hudurul idain. Siapa yang wajib atasnya hadir Jumat, maka wajib atasnya hadir Id. Kan mengesankan bahwa hadir Jumat, yang wajib atasnya hadir Jumat, maka wajib juga hadir Id. Ini kan seakan-akan beliau samakan sholat Jumat dengan sholat Id. Walaupun di sini sebenarnya beliau tidak berbicara tentang hukumnya. Beliau hanya berbicara siapa yang disunahkan itu pergi Id. Yang disunahkan adalah yang diwajibkan pergi Jumat. Orang yang pergi Id, itulah yang pergi Jumat. Itu asalnya. Itu hukumnya. Adapun perempuan, anak kecil, maka sama dengan sholat Jumat. Itu menurut yang lain. Jadi ini dohirnya belum wajibkan intinya. Dohirnya. Ini pendapat. Dalilnya apa? Kan kita perlu dalil. Masalahnya ini menyelisih mayoritas. Mayoritas bilang sunnah. Pendapat ini mengatakan wajib. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan Quran. Tadi yang saya sebutkan di awal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Fi'il amr, kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Salat diperintahkan. Iya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala juga terkait dengan hal-hal yang menganjurkan untuk salat. Ini yang mereka pakai untuk berdalil. Dan adapun dalil dari hadits, ada hadits yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, ya, datang juga dari sahabat yang lain. Kalau di Ummi Atiyah beliau katakan umirna. Datang juga dengan lafaz kunna nu'mar. Kami diperintah.
yang memerintahkan Nabi SAW. Lebih jelas lagi adalah riwayat Imam Ahmad. Abu Daud dikatakan, fa'amarahumun Nabi SAW ayuftiru wa idha asbahu ayyagdu ila musallahum. Nabi katanya memerintahkan mereka untuk berbuka dari puasa. Dan kalau datang besok subuh untuk segera pergi ke musola tempat sholat id diperintahkan. Ini dalil mereka. Asal dalam perintah katanya wajib. Asal dalam perintah adalah wajib. Bahkan datang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti akan datang juga penyebutannya terkait dengan orang-orang yang keluar ke sholat id. Dalil tentang hal tersebut bahwa di sholat id Nabi SAW memerintahkan keluar semuanya, bahkan orang-orang yang lagi haid atau yang berada di pingitan, para gadis. Bahkan Nabi menganjurkan bagi orang yang tidak punya jilbab, saudaranya pinjamkan jilbab. Saudarinya pinjamkan jilbab. Kata mereka ini semua menunjukkan wajibnya. Ini semua menunjukkan wajibnya. Ini pendapat kedua. Sementara pendapat yang ketiga, sholat id itu fardu kifayah. Kalau tadi kan fardu ain. Sholat id fardu kifayah. Kalau sudah ada yang pergi sholat, gugur dosa dari yang lain. Kalau sudah ada yang pergi sholat, gugur dosa dari yang lain. Ini pendapat merupakan zahir dari madhab Imam Ahmad. Juga pendapat sekelompok dari Hanafiyah. Dan juga Syafi'iyah. Antum melihat ya, semua ulama madhab, bahkan pengikut madhab sendiri berbeda-beda. Imamnya bilang fardu ain, tapi pengikut madhab mengatakan fardu kifayah. Ada juga yang mengatakan sunnah. Tiga pendapat inilah yang disebutkan terkait dengan hukum sholat id. Hukum sholat id. Yang paling nampak dalilnya adalah yang pertama dan pendapat kedua. Yang pertama dan yang pendapat kedua. Yang mengatakan fardu ain. Dan yang pertama mengatakan sunnah muakkadah. Semua punya dalil dan dalilnya sah dari Nabi SAW. Makanya untuk keluar dari silang pendapat ini dan kita mengamalkan dalil-dalil yang ada, kita lakukan sholat id kecuali ada udur. Kecuali ada udur yang membuat kita terhalang dari menghadirinya. Seperti kalau kita sedang safar. Kan orang yang safar tidak disyariatkan untuk sholat id. Demikian pula kalau kita sakit. Yang kita sakit ini namanya ada udur. Dan ada, ini yang disebut dengan ada udurnya. Karena yang paling rendah hukumnya adalah sunnah. Yang paling rendahnya hukumnya adalah sunnah. Bahkan mereka katakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Walaupun ketika kita baca pendapatnya ulama masa sekarang ini, Syekh Albani rahimahullah belum memilih pendapat yang fardu ain. Demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin belum memilih pendapat yang fardu ain. Belum memilih pendapat yang fardu ain, bukan sunnah. Bukan sunnah. Kalau antum pilih pendapat itu adalah ya bagus untuk hati-hati. Bagus untuk hati-hati. Kemudian sholat id itu 2 rakaat. Sholat id itu 2 rakaat. Berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat
pada hari Idul Fitri 2 rakaat. Ini juga yang dinukil dari hadits Al-Bara' ibn Azib, riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum adha ilal baqi' fa shalla raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami di hari Idul Adha di Baqi'. Karena dulu Baqi' bukan seperti sekarang. Baqi' sekarang sudah semua jadi kuburan. Dulu lapangan. Nabi SAW keluar kepada kami di hari Idul Adha ke Baqi'. As-sholla raka'atain, maka beliau sholat 2 rakaat. Makanya para ulama kita seperti Al-Mawardi, Ibn Hazm, Ibn Qudamah, Imam Nawawi, semuanya menukil kesepakatan bahwa sholat id itu 2 rakaat. Dan sunnah dijaharkan bacaan padanya. Sunnah dijaharkan bacaan padanya. Dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Ibn Qudamah, An-Nawawi, rahimahumullah, mereka berkata sepakat disunnahkan untuk menjaharkan bacaan di sholat 2 id. Di sholat 2 id. Iya. Mereka berdalil dengan beberapa hadits. Di antaranya ada hadits Abu Waqid. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idain biqaf wa qatarabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di salat Id dengan qaf setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, dan wa qatarabat dan surat qatarabat surat Al-Qamar di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Demikian pula ada hadits An-Nu'man ibn Bashir. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil idain, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di salat 2 id, fil jum'ah wa fil jum'ah, dan di salat Jumat dengan bacaan Sabbih surat Al-A'la setelah Al-Fatihah, wal Ghasyiyah surat Al-Ghasyiyah setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah. Penukilan ini mereka dengar seperti itu, berarti Nabi jaharkan bacaannya. Nabi jaharkan bacaannya. Adapun terkait dengan cara sholat id secara berurut, dia pertama bertakbir dengan takbiratul ihram. Dan ini rukun dari rukun sholat id. Setelah itu dia membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Tidak ada dalil secara khusus terkait dengan membaca doa iftitah di sini. Cuman mereka samakan dengan sholat biasa. Kan setelah takbiratul ihram, sholat secara umum, Nabi ditanya oleh Abu Hurairah, apa yang kamu baca? Antara takbir dengan bacaan setelahnya. Beliau katakan, saya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'atta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakkin min khotoyai kama naqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyai bil ma'i wa thalji wal bard. Itu yang saya baca. Ini walaupun di sholat wajib Nabi jelaskan. Tapi kan setelah takbiratul ihram. Jadi makanya kata mereka, setelah itu, setelah takbiratul ihram, dia membaca doa iftitah. Dan ini sunnah, tidak wajib. Ini sunnah, tidak wajib. Kemudian dia bertakbir 7 kali takbir. Ini berdasarkan hadits Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, juga Aisyah dan selain keduanya. Katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fil fitri wal adha fil ula 7 takbirat wa fil tsaniyah 5. Adalah Nabi SAW belum bertakbir di solat Idul Fitri dan solat Idul Adha. Pada rakaat pertama 7 kali takbir dan pada rakaat kedua 5 kali takbir. Ini hadits riwayat Imam Ahmad
Abu Daud. Ya, dan Abu Daud. Rahimahullah. Terus ada ucapan dari Ibnu Qudamah terkait dengan sholat id di sini. Bagus juga dinukil. Beliau berkata, kan ada faedah di sini. Wala tubtilus shalah bitarkihi amdan. Wala sahwa. Terkait dengan takbir. Tidak batal sholat. Siapa yang meninggalkannya secara sengaja atau lupa. Terkait dengan takbir itu yang 7 kali setelah takbiratul ihram. Tidak batal sholatnya. Kalau dia sengaja tinggalkan atau dia lupa. Wala a'lamu fihi khilaf. Beliau katakan, saya tidak tahu ada perselisihan. Artinya sepakat. Kalau takbir 7 kali setelah takbiratul ihram, hukumnya sunnah. Siapa yang tidak takbir sengaja atau lupa, sah sholatnya. Yang penting dia takbiratul ihram yang pertama. Allahu Akbar. Dan sunnah takbir-takbir itu dijaharkan. Ini dinukil kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Bahwa takbir dalam id itu dijaharkan. Itu dijaharkan. Oleh imam dia keraskan suaranya. Oleh makmum paling sedikit dia perdengarkan dirinya. Oleh makmum paling sedikit dia perdengarkan dirinya. Allahu Akbar paling sedikit dia perdengarkan dirinya. Setelah itu dia membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini hukumnya sunnah. Setelah itu dia membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Sama hukumnya sama perselisihannya di sholat 5 waktu. Karena para ulama fikih berselisih terkait dengan hukum baca basmalah di sholat 5 waktu. Ada yang mengatakan rukun seperti alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Sudah kita bahas di pembahasan sifat sholat. Dan pendapat yang paling kuat, Bismillahirrahmanirrahim adalah sunnah. Kenapa? Pertama, karena Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ini kenapa bisa kita katakan seperti itu? Walaupun di mushaf tertulis nomor 1. Tapi kenapa kita bilang bukan ayat pertama? Karena berdalil dengan hadits Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi qismain. Sebagi surat Al-Fatihah itu antara saya dan hambaku menjadi 2. Idza qala abdi, kalau hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi. Kalau hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka saya berkata hambaku memujiku. Jadi Allah memulai dengan alhamdu, bukan bismillah. Nah, ini juga didukung. Ini tadi hadis qudsi dari Abu Hurairah. Ada juga hadis, dan ini yang lebih jelas lagi, dari Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari Muslim. Beliau berkata, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman kanu yaftatihuna al-qira'a bi alhamdulillahirabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali wala fi akhirih." Ini sangat terang kalau ini. Saya sholat di belakang Nabi, juga di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, juga di belakang Utsman. Adalah mereka memulai bacaan yang dijaharkan adalah dengan alhamdulillahirabbil alamin. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim di awal, tidak pula di akhir. Ini sangat jelas hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini kita sudah bahas di pembahasan sholat 5 waktu. Bukan sholat id. Maka dengan itu membaca bismillahirrahmanirrahim sama dengan di ayat-ayat yang lain. Di surah-surah yang lain. Kecuali surat Taubah. Hukumnya sunnah. Di awal surat saja. Bukan di tengah.
Dan di sini bacaannya tidak dijaharkan. Tidak diperdengarkan orang di belakang. Karena Anas bilang mereka tidak memulai bacaan yang didengar. Kecuali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hukum baca bismillah. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah di sholat Id sama dengan hukum baca Al-Fatihah di sholat 5 waktu. Dan di sholat-sholat yang lain. Yaitu rukun sholat. Berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang baca Al-Fatihah. Ini tidak ada sholat umum. Sholat sunnah, sholat wajib, sholat apapun. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Jadi dia baca Al-Fatihah. Setelah itu dia boleh pilih surat yang disunnahkan. Jika makmumnya atau khotibnya khutbahnya pendek, tergantung. Jadi harus punya fikih di sini. Imamnya harus punya fikih. Jika khotibnya panjang khutbahnya, maka pendekkan bacaan. Jadi kalau pendek maksudnya baca Al-Fatihah, setelah itu Al-A'la di rakaat pertama, di rakaat kedua Al-Fatihah, setelah itu Al-Ghasyiyah. Jika khotibnya pendek khutbahnya, karena sunnahnya itu sebenarnya pendek khutbah, panjang sholat. Tapi kadang kan di masyarakat kadang khutbah panjang, sholatnya pendek. Jadi imam harus melihat itu. Ketika khotibnya pendek khutbahnya, maka sunnah bacaannya panjang. Yaitu pilih bacaannya di rakaat pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surah Qaf. Di rakaat kedua ya baca Al-Fatihah. Setelah itu surat Iqtarabat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Surat Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Ini kan panjang semuanya. Surah Qaf dan surat Al-Qamar. Jadi nanti imam lihat keadaan. Lihat keadaan. Kalau orang-orang sudah pada gelisah. Nah, khotib sebentar akan panjang khutbahnya. Biasanya kan bisa ditahu. Khotib ini panjang khutbahnya, khotib ini pendek khutbahnya. Dan sebenarnya khotib juga harus punya fikih. Di sini. Karena ini tidak sama dengan sholat Jumat. Sholat Jumat kan khutbah dulu. Sehingga imam bisa melihat. Khutbah pendek, sholat panjang. Khutbah panjang, sholat pendek. Itu kalau Jumat. Id, ini agak susah. Maka yang harus perhatikan khotib. Karena kan sholat dulu baru. Di id. Sholat dulu baru khutbah. Maka untuk supaya orang tidak gelisah, khotib harus melihat. Kalau imam sholatnya panjang, dia baca rakaat pertama Qaf, rakaat kedua Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, khutbah pendek. Kalau imamnya baca Sabbihisma rabbikal a'la, maka khutbah agak panjang sedikit. Tidak ada masalah. Ini yang dilihat. Ini yang dilihat. Ini sunnahnya. Ketika membaca. Setelah itu tentunya dia ruku. Seperti biasa. Yang beda itu cuman takbirnya saja. Sholat seperti sholat biasa. Dia ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud, bangkit dari sujud, berdiri. Di rakaat kedua, dia lakukan rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Hanya saja di rakaat kedua dia bertakbir 5 kali takbir. Setelah takbir perpindahan. Setelah takbir perpindahan. Nah ini secara ringkas terkait dengan sholat Id. Terkait dengan sholat Id. Masih ada masalah? Apakah angkat tangan di setiap takbir? Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang. Karena tidak cukup waktu kita selesaikan sholatnya. Insya Allah nanti ada nanti pembahasan angkat tangan dan yang lainnya insya Allah.
kita akhirkan nanti di pertemuan akan datang. Kita cukupkan dulu. Kita adzan dan jika ada pertanyaan bisa diajukan. Kita baca di sini pertanyaan. Kalau basmalah bukan ayat pertama di Al-Fatihah, maka berapa ayat Al-Fatihah yang sahihnya Ustaz? 7, tetap 7. Al-Fatihah itu kan disebutkan sab'al mathani, 7 yang berulang. Cuma penomoran ayatnya, ini kan yang meletakkan basmalah nomor 1 di Al-Fatihah bukan Nabi. Itu Utsman ibn Affan ketika belum mengumpulkan mushaf, mengumpulkan Quran, mengumpulkan mushaf. Kalau dari Nabi SAW, kata Ibn Abbas, kami tidak tahu pemisah surat kecuali setelah diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu dari Nabi. Pemisah surat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang memasukkannya di nomor 1 adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu sampai kita sekarang ini. Karena kita pegang sekarang ini mushaf Utsmani. Mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman. Terus ayat Al-Fatihah berapa? Tetap 7. Kalau dimulai dari Al-Fatihah, kita kan mulai dari Alhamdulillah hitungannya. Berarti Alhamdulillahirabbil alamin itu pertama. Ar-Rahmanir-Rahim kedua. Maliki yaumiddin ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keberapa itu? Keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Paham? Mungkin itu di situ 7-nya. Jadinya 7. Makanya ketika Utsman menulisnya Al-Fatihah nomor 1, maka di situ tidak dipisah. Nomor 1-nya di Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu Utsman menulis. Ketika beliau sholat, belum tidak jaharkan. Jadi yang kita ambil bukan yang ditulisan, tapi yang diamalkan oleh Utsman. Kan Utsman termasuk yang sholat, anak sholat di belakangnya. Tidak jaharkan basmalah. Tidak jaharkan basmalah. Saat sholat id, tiba-tiba anak bayi saya menangis. Terpaksa saya menyusuinya. Bagaimana sholat id saya Ustadz? Sah. Sholat idnya sah. Iya. Karena yang minum bukan mamanya, tapi bayinya. Kan dilarang makan dan minum ketika sholat secara umum. Maka di sini kan yang minum adalah bayinya, bukan dia. Dan juga tidak mengapa bergerak jika ada maslahat untuk sholat. Jika ada maslahat untuk sholat. Apabila seorang sudah mandi biasa, basah seluruh tubuhnya, apakah bisa langsung sholat tanpa berwudu? Bisa jika niat. Jika dia berniat, dia mandi ya, terus berniat untuk langsung wudu. Dia berniat untuk langsung wudu. Bisa langsung sholat. Berdalil dengan hadis pokok dalam masalah ini. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Saya pernah dengar kalau sholat id bertepatan dengan hari Jumat. Maka kita boleh tidak menghadiri sholat Jumat. Diganti dengan sholat duhur saja. Iya betul. Karena sudah ada id. Kan Jumat kan id juga. Ketika bertepatan, maka boleh kita sholat duhur saja. Tidak hadir sholat Jumat. Dimaafkan hari itu. Itu betul yang dikatakan. Bagaimana hukum menggaji seorang dengan akad? Gaji antara 2 juta per bulan. Gaji antum 2 juta per bulan. Jika memenuhi target penjualan, tapi jika tidak terpenuhi,
target penjualan maka gajinya bisa berkurang menjadi 1,8 atau 1,5 atau 1,3 tergantung banyaknya penjualan. Jangan seperti ini. Iya. Jangan tidak pasti seperti ini. Masalahnya dalam masalah penggajian itu dipastikan saja dulu berapa gajinya per bulan, angka terkecilnya. Nanti kalau ada target yang dia capai, dia dapat bonus. Dia dapat bonus. Kalau yang seperti ini nanti ya masuk dalam bab yang bekerja tapi tidak jelas. Tapi tidak jelas. Ini kan masuk dalam bab al-ja'alah. Bisa juga masuk dalam bab al-ijarah. Dalam bab al-ijarah, bab al-ja'alah itu dipastikan apa yang dikasih, berapa gajinya. Berapa gajinya. Kan ini termasuk dalam bab akad. Akad itu harus disebutkan angkanya. Disebut angkanya. Iya, disebutkan saja dulu misalnya 1,3. Tapi kalau mencapai target bisa sampai 2 juta. Itu kan bonusnya. Bonus itu kan hadiah yang diberikan oleh si yang memperkerjakan kepada orang yang bekerja. Bonus itu tidak apa-apa, majhul. Tidak jelas, tidak tentu. Tidak tentu. Tapi gaji pokoknya untuk dia kerja adalah dikasih jelas supaya tidak ada nanti perselisihan setelah hal tersebut dijalankan. Dikasih jelas dulu saja akadnya. Kemudian berikutnya, apakah termasuk jual beli dengan jual beli dua harga? Jika developer pemilik rumah telah berakad dengan pembeli rumah untuk dicicil selama 10 tahun. Tapi developer memberi kebijakan. Apabila bisa melunasi selama 5 tahun, maka akan dapat harga cicil selama 5 tahun. Maksudnya? Di sini katanya apakah termasuk jual beli dua harga? Jika developer tidak telah berakad dengan pembeli rumah untuk dicicil selama 10 tahun. Jadi pertama selama 10 tahun. Tapi developer memberi kebijakan. Apabila bisa melunasi selama 5 tahun, maka akan dapat harga cicil selama 5 tahun. Sebelumnya pembeli sudah apa ini? Sudah tahu harga rumah. Jika dicicil selama 1 sampai 10 tahun itu berbeda. Contoh total harga cicil selama 10 tahun adalah 1 miliar. Tapi kalau bisa dilunasi selama 5 tahun harganya 700 juta. Tergantung ini akadnya. Kalau dia bilang kalau kamu cicil 10 tahun 1 miliar, kalau 5 tahun 700 juta. Setelah itu tanda tangan kesepakatan. Tanpa dia pilih, iya saya mau 10 atau saya mau 5. Maka ini 2 akad. Tidak boleh. Ini haram dalam akad. Haram dalam akad. Tapi kalau pihak developernya hanya tawarkan. Ini bentuk kedua. Bentuk yang boleh. Kalau itu tadi bentuk yang tidak boleh. Iya. Sama juga dengan mirip begini. Ini harga jualnya 50.000 cash. Cicilin 100.000. Langsung diambil tanpa dia pilih yang mana. Ini haram. Ini haram, tidak boleh. Nah, sekarang yang boleh. Pihak perumahan ini kalau 5 tahun 700. 10 tahun 1 M. Si pembeli dia bilang 10. Itu yang dia tanda tangani. Itu namanya satu harga. Karena harga yang dipilih itu yang dihitung. Harga yang dipilih itu yang dihitung. Iya, 1 M. Sama dengan ini tadi.
dia bilang cash atau cicil. Ketika dia pilih, maka itu yang satu itu yang berlaku. Yang satu itu yang berlaku. Ini yang disebutkan bagaimana ini, apakah ada kesepakatan dulu atau tidak. Iya, yang dia sepakati. Bolehkah digabung dengan satu niat antara sunnah qobliyah duhur dan sunnah ba'diyah duhur? Karena anak tiba di masjid sudah iqomah, jadi tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyahnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau ada udur, perlu ditahu ini. Kenapa kita terlambat? Kalau memang udurnya syar'i, ada sisi bolehnya. Kalau tidak ada udur, tidak boleh. Kalau tanpa udur, tidak dibolehkan. Di sini kemudian berikutnya seorang wanita yang hendak mengkhotamkan Al-Quran sekali sebulan 1 juz per hari. Apakah tetap bisa menyambung bacaannya ketika dia haid? Bisa. Bisa dia menyambung bacaannya walaupun dia haid. Dengan syarat dia tidak boleh menyentuh langsung mushaf. Dia sentuh mushaf, dia buka dengan kaos tangannya. Dia pakai kaos tangan, baru dia sentuh mushaf. Atau dia tidak pakai mushaf, dia baca dari HP-nya. Kalau dia baca dari HP kan boleh walaupun dia sedang haid. Kan dia tidak menyentuh langsung mushaf, dia sentuh HP-nya. Dia sentuh HP-nya. Tetap boleh. Kemudian berikutnya bagaimana cara membayar puasa untuk orang yang sudah meninggal. Yang sebelumnya tidak bisa berpuasa karena sakit. Orang yang tidak berpuasa karena sakit, kemudian meninggal dengan sakitnya itu kan tidak dipuasakan, tapi bayar fidyah. Orang sakit dengan sakit tidak diharapkan kesembuhannya, atau sakit dia meninggal dengan penyakitnya itu, dia tidak puasa, tapi bayar fidyah. Kita bayarkan fidyahnya. Kita bayarkan fidyahnya 1 hari 1 orang miskin. 1 hari 1 orang miskin. Yang dibayarkan itu misalnya dia tidak berpuasa karena haid. Kemudian di tahun berikutnya meninggal. Ini kita kodokan. Kita kodokan walinya yang puasakan. Walinya, ahli warisnya yang puasakan. Puasanya seperti biasa. Niatkan untuk mengganti puasa dari yang meninggal. Ada yang memberikan saya makanan ulang tahun. Apakah harus saya buang atau beri saja kepada orang lain? Buang saja. Iya, kalau dari acara-acara bid'ah itu dibuang, tidak diberikan kepada orang lain. Apakah ada kewajiban untuk bersujud bagi seorang yang sedang tadarus itu untuk bersujud sekalipun ia tidak berada di masjid? Iya, ketika lewat ayat sajadah, ya, ketika lewat ayat sajadah, maka sunnah untuk sujud. Walaupun kita tidak di masjid, walaupun kita sedang tidak berwudu. Bahkan orang haid pun kalau baca ayat sajadah, ayat tilawah sajadah, maka sunnah melakukan sujud 1 kali sujud. Karena kalau di luar sholat tidak dipersyaratkan wudu untuk sujud tilawah. Untuk sujud tilawah. Ustadz, apa hukumnya menggadaikan emas di Pegadaian karena alasan butuh uang? Kenapa tidak dijual saja? Karena kita gadai di Pegadaian. Kalau memang butuh uang, jual. Kalau memang butuh uang, jual. Atau pinjam ke teman, jaminkan dengan emasnya. Jangan di Pegadaian. Pinjam ke teman, jadikan emasnya itu jaminan. Jadikan emasnya itu jaminan. Jangan di Pegadaian. Karena Pegadaian antum akan tanda tangani akad riba.
bagaimana hukum bagi seseorang yang pergi kajian karena ngefans sama ustadznya saja. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, yang penting dia niatnya karena Allah, dia suka penyampaian ustadznya itu, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Kita tidak bisa paksa orang untuk hadir ustadz yang kita ikuti. Karena hati itu adalah dari Allah. Syukuri saja dia masih mau ikut kajian walaupun hanya ustadz yang dia ikuti saja. Selama ustadznya itu adalah mendakwakan Quran dan Sunnah, alhamdulillah dorong dia dalam hal tersebut. Nanti ketika dia merasa bahwa ternyata kita butuh ilmu, bukan butuh orang tertentu, tapi kita butuh paham Quran dan Sunnah. Nanti dia akan dapat hidayah berikutnya. Dia akan dapat hidayah berikutnya. Iya, kita itu tadi, tidak bisa kita paksa orang itu ikut. Saya pernah dapat kejadian waktu di Yaman. Waktu itu Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam, hafizahullah, lagi pergi haji. Syekh Muhammad Al-Imam kan kalau pengajian masjidnya itu berapa kali lipatnya ini masjid ya. Kita tahu berapa kali lipatnya. Panjang masjidnya. Panjang sekali. Karena sudah 3 kali diperpanjang. Karena banyaknya murid. Ini sudah keempat. Saya pulang diperlebar lagi. Iya, diperlebar lagi. Iya, bagi orang yang pernah ke baju rupa mungkin dari baju rupa depan itu sampai ke lorong baju rupa 1 yang di belakang sana. Panjang masjidnya. Kalau belum bikin buat kajian itu penuh. Penuh. Jadi orang itu sudah datang sholat maghrib, apalagi kalau khutbah Jumat. Kalau Jumat dipakai di tempat makan apa semua di luar. Semua dipakai. Tapi pengajian biasa, itu maghrib orang sudah berebutan. Ya sandal orang tidak simpan di pintu, tapi bawa masuk, simpan di antara kaki saat sholat. Karena sebentar kalau setelah sholat baru pergi cari sandal, sudah ditendang ke sana kemari. Iya, seperti mungkin kita di situ. Ini kita baru sedikit sudah terbang ke sana kemari sandalnya. Kalau kita di sana bawa plastik, jadi selalu ada plastik di kantong. Ketika di pintu masjid, keluarkan plastiknya, cabut sandal, taruh di plastik. Baru nanti kita sholat, sandalnya dibawa di lantai. Kita sujud, sandal di tengah. Iya, bukan karena takut dicuri, tapi masalahnya mencari keluar. Jadi kalau belum ngisi pengajian, penuh masjid. Orang sholat masjid, maghrib, habis sholat maghrib, sholat sunnah, tidak ada yang pergi. Tidak ada yang pergi. Pernah belum pergi haji, diganti oleh salah seorang syekh. Masya Allah, belum punya riwayat. Sudah tua juga, putih jenggotnya. Murid Syekh Mukbil juga. Habis sholat maghrib orang banyak sekali yang keluar pintu. Yang keluar pintu, artinya mau pulang ke rumahnya. Belajar, padahal santri juga banyak santri, banyak orang tinggal di luar memang datang tinggal situ untuk belajar. Mereka keluar, bukan setengah masjid, sedikit di depan saja yang tinggal. Belum bilang ya al-qabul minallah. Penerimaan itu dari Allah. Tidak bisa kita paksa orang, harus kau hadir, saya ini pengganti syekh. Tidak bisa, penerimaan ilmu itu Allah yang menghendaki orang hadir. Kita ngomong, orang bisa dengar. Itu Allah yang menjadikan orang bisa terima. Orang bisa hadir. Majelis kita, itu Allah, bukan kita. Bukan kita. Makanya kalau ada teman yang seperti itu, Allah itu bukan teman kita. Dia cuma menjalankan takdir Allah. Yang dikehendaki oleh Allah. Yang jelas kita bersyukur. Kita bersyukur. Iya. Dia hadir majelis. Saya pernah dapat teman di Makassar. Dia sudah ikut taklimnya Ustaz Haidir 4 tahun. 4 tahun dia sudah taklim Ustaz Haidir. Tapi belum pernah dia ikut majelisnya Ustaz Dul. Selama 4 tahun itu. Di Makassar. Iya. Kenapa? Ya dia suka Ustaz Haidir.
Dia suka penyampaiannya, dia paham. Dia hadir di Ustadzul, tidak paham. Ya mau diapakan penerimaan dari Allah. Kita tidak paksa orang. Alhamdulillah orang masih belajar. Syukuri saja, alhamdulillah. Syukuri saja, alhamdulillah. Yang penting dihadir karena belajar. Karena belajar. Jika sudah mampu melaksanakan ibadah umroh, mana yang lebih dahulukan? Orang tua atau diri sendiri? Jika orang tua mau umroh, orang tua dibayarkan. Orang tua yang didahulukan. Jika dia mau umroh. Iya. Yeah. Bagaimana hukumnya jika tempat kerjanya zauji, ketika dia ke masjid setiap waktu sholat pasti di rakaat terakhirnya selalu kunut. Apa kita harus mengikuti atau bagaimana? Tidak, berdiri saja. Tunggu sampai dia ruku. Jika kita tidak berpendapat kunut, kita berdiri saja. Tunggu sampai dia ruku. Bagaimana jika seorang pernah bersumpah palsu atas nama Allah di masa lalu? Apakah perlu membayar kafaroh? Dan bagaimana cara membayarnya? Kalau sumpah palsu, bertobat yang wajib. Kalau sumpah palsu adalah yang wajib baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahkah sholat id di masjid? Sah. Sholat id di masjid sah. Tapi nanti menyelisihi sunnah. Sunnahnya di lapangan. Sunnahnya di lapangan. Nanti akan dibahas insya Allah. Apakah ada sholat sunnah 2 rakaat ketika pulang ke rumah bagi yang telah sholat id? Tidak ada sunnah setelah id. Tidak ada sunnah setelah id. Tidak ada, sebagaimana tidak sunnah sebelum id. Apa hukum muslimah memakai jilbab besar atau hijab dengan warna cerah? Jika tidak menggambarkan kulitnya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun kalau dia pakai yang hitam ketika keluar. Ketika dia pakai yang hitam ketika keluar, itu lebih bagus. Karena para istri sahabat, istri Nabi SAW, mereka keluar itu seperti burung gagak. Itu warna hitam dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Tahu burung gagak kan? Tidak ada warna lain kecuali hitam. Tapi tidak harus hitam. Yang penting yang diatur adalah jangan berpakaian tapi telanjang. Karena itu adalah ciri penghuni neraka. Ketika Nabi SAW mengatakan simfan min ahlin nar, ada 2 golongan dari penghuni neraka. Di antara yang disebutkan adalah 1 golongan itu perempuan. Adalah perempuan yang kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang di sini adalah disebutkan oleh para ulama 2. Berpakaian tidak memperlihatkan kulitnya tapi memperlihatkan lekukan tubuhnya. Bentuk pahanya, bentuk dadanya kelihatan. Itu berpakaian tapi telanjang. Atau dia pakaiannya luas, tidak kelihatan lekukan tubuhnya tapi mensifati kulitnya. Artinya tembus pandang. Iya, dia secara langsung. Iya, kelihatan pakaian dalamnya, kelihatan. Mohon maaf, itu pakaian tapi telanjang. Jadi ketika warna yang disebutkan tadi itu tidak menggambarkan apa isi tubuhnya, maka tidak ada masalah, wallahu alam. Walaupun pakai yang hitam itu lebih bagus, lebih menutupi. Kan tujuan daripada berhijab adalah menutup aurat, bukan bergaya. Tujuan daripada pakai hijab itu menutup aurat, bukan bergaya. Kita lakukan karena itu perintah Allah, bukan karena mau dilihat oleh orang. Bukan mau dilihat oleh orang, tapi kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa hukum mengirim karangan bunga pada keluarga yang mengalami musibah kematian? Sunnahnya mengirim makanan, bukan mengirim bunga. Sunnahnya mengirim makanan, bukan mengirim bunga. Apa hukum mengadakan tausiah kematian dengan mendatangkan ustadz ceramah malam pertama, kedua, dan ketiga? Takziah itu sunnah, tapi menentukan hari takziah itu tidak sunnah. Menentukan hari takziah, jam malamnya itu tidak sunnah. Takziah itu kapan kita berjumpa dengan yang ditimpa musibah, kita hibur, itu sunnah. Itu sunnah. Menentukan harinya, kita panggil ustadz, bukan masalah memanggil ustadz. Kalau ada orang datang ceramah untuk menghibur keluarga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tapi ditentukan jamnya. Dan ditentukan ustadznya. Kalau ustadz pertama yang begini, ustadz terakhir harus yang paling bagus membuat ketawa. Tidak boleh. Apakah ketika sholat sunnah juga membaca doa iftitah? Apakah ada dalilnya? Ustaz, iya ada. Dalilnya adalah hadis-hadis tentang doa iftitah. Asal dalam sholat sunnah dan sholat wajib kan sama. Tidak ada bedanya. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Apa hukum meletakkan tangan di bawah pusar ketika bersedekap dalam sholat? Ada hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tapi dhaif. Hadis terkait dengan posisi tangan. Yang sahih itu kanan di atas kiri. Tangan kanan di atas kiri. Di dada, di pusar, di bawah pusar, di atas pusar. Semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Di situ karenanya dikatakan oleh para ulama kita perkara diberikan keluasan. Artinya yang penting kanan di atas kiri. Kanan di atas kiri. Ini sahih dari Nabi SAW. Iya. Mau diletakkan di mana? Di atas dada. Di bawahnya dada. Pas di pusar. Di bawah pusar. Luas. Itu bukan sunnah. Maksudnya tidak sunnah kita bilang letakkan di bawah pusar. Di bawahnya. Sunnah seperti itu bukan diberikan keluasan. Semua dalil dhaif. Semua dalil dhaif. Yang sahih cuman meletakkan yang kanan di atas kiri. Posisinya di dada atau di mana, semua dhaif dalilnya. Kita diberikan keluasan, yang penting jangan bertolak pinggang. Jangan bertolak pinggang. Masya Allah hari ini pertanyaan sangat banyak sekali. Kalau kita ikuti ini, Masya Allah. Kita cukupkan. Nanti kita tidak bisa sholat isya. Alhamdulillah. Sebentar ada yang bertanya kapan waktu sholat isya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu karena masih banyak ini tidak bisa diselesaikan. Kita lanjutkan di pertemuan akan datang insyaAllah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.